Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dengan NIM A1A1240014 dari kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pendapatan nasional, angka pengganda atau multiplier, dan ketidakseimbangan pendapatan nasional pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Yang pertama yaitu keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional adalah kondisi ketika jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian sama dengan jumlah pengeluaran masyarakat. Keseimbangan dapat dilihat melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran agregat. Keseimbangan terjadi ketika pendapatan nasional sama dengan total pengeluaran yang direncanakan pada masyarakat, yaitu Y sama dengan C tambah I, di mana Y yaitu pendapatan nasional, C konsumsi, dan I itu investasi. Yang kedua yaitu pendekatan tabungan dan investasi. Keseimbangan juga tercapai ketika jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Contohnya S sama dengan I, artinya dana yang ditabung masyarakat dapat digunakan perusahaan untuk melakukan investasi sehingga perekonomian tetap seimbang. Selanjutnya itu yang kedua, angka pengganda multiplier. Angka pengganda adalah besarnya perubahan pendapatan nasional yang terjadi akibat adanya perubahan investasi atau konsumsi. Konsep ini menjelaskan bahwa pengeluaran seseorang akan menjadi pendapatan bagi orang lain sehingga menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Contohnya yaitu jika investasi meningkat sebesar 100 juta, maka pendapatan nasional dapat meningkatkan lebih dari 100 juta karena uang tersebut terus berputar dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi multiplier, yang pertama, MPC atau Marginal Propensity to Consume, yaitu kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan tambahan pendapatannya. Yang kedua yaitu semakin tinggi MPC, semakin besar efek pengganda yang terjadi. Kemudian ada dampak multiplier. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, mendorong produksi. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ketidakseimbangan pendapatan nasional. Ketidakseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika pengeluaran agregat tidak sesuai dengan kapasitas produksi pada kondisi kesempatan kerja penuh. Terdapat dua jenis ketidakseimbangan. Yang pertama, deflationary gap atau kesenjangan deflasi terjadi ketika pengeluaran masyarakat lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya yaitu produksi menurun dan pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, inflationary gap atau kesenjangan inflasi terjadi ketika pengeluaran masyarakat melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Akibatnya yaitu permintaan lebih besar dari penawaran, harga barang dan jasa meningkat, dan terjadi inflasi. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika pengeluaran sama dengan output yang dihasilkan, perubahan investasi dan konsumsi dapat meningkat pendapatan nasional melalui efek angka pengganda. Namun, apabila pengeluaran terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka akan terjadi ketidakseimbangan berupa deflationary gap atau inflationary gap. Jadi itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're